Seorang wanita bercadar ditemukan sudah tak bernyawa, ternyata karena cinta segitiga. Ingin mengakhiri perselingkuhannya namun sang lelaki tak terima hingga akhirnya memilih jalan pintas. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kediri, Jawa Timur. Nampaknya kejadian ini sendiri sudah lama terjadi di tahun 2018. Di salah satu masjid Anas, daerah Kediri dikagetkan dengan penemuan sosok jasad. Ternyata sosok jasad wanita tersebut memang sudah tak bernyawa. Wanita tersebut bercadar, di dekatnya ada tulisan, "Mohon dimakamkan sesuai syariat Islam." Sontak saja di sana para warga pun langsung menjauh dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mengingat para warga tak berani menyentuh, apalagi sudah jelas jasad tersebut wanita bercadar. Tak lama pihak kepolisian pun datang dan evakuasi jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk identifikasi. Dilakukan pemeriksaan, terlihat korban sendiri ternyata korban penganiayaan. Ada beberapa ciri, salah satunya jeratan yang terlihat hitam di leher. Karena di sekitar korban sendiri tak ada identitas hingga akhirnya pihak kepolisian pun mencari identitas korban tersebut dengan cara mencari data orang yang dilaporkan hilang. Hingga ada salah satu keluarga yang datang dan membenarkan korban tersebut adalah keluarganya. Korban wanita ini bernama Nurul Khotimah berusia 38 tahun. Nurul Khotimah sendiri bertempat tinggal di Gang 11 Desa Tulung Agung. Keluarga Nurul merasa banyak kejanggalan dan memberikan kabar kepada pihak kepolisian. Saat itu Nurul izin kepada keluarganya akan pergi sebentar dengan motornya. Nurul sendiri sudah bersuami dan punya 2 orang anak. Suami Nurul pun bekerja menjadi sopir di kantor PLN. Menurut suami Nurul, dirinya pun tak tahu siapa pelakunya. Namun suami Nurul memberikan keterangan kalau memang ada permasalahan rumah tangga di keluarganya. Para tetangga menyebutkan Nurul dengan sang suami nampak tak ada masalah, selalu romantis, dan Nurul pun terlihat sebagai istri yang baik-baik saja di rumah. Saat Nurul ditemukan tak ada barang berharga dalam diri Nurul yang hilang, dan juga masih ada emas yang dipakai Nurul saat itu. Pihak kepolisian pun terus menyelidiki kasus ini, interogasi orang-orang sekitar masjid, dan melihat CCTV sekitar. Hingga akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian, berhasil mengamankan seorang lelaki berusia 39 tahun bernama Markus di rumahnya sendiri. Markus diamankan tanpa perlawanan. Meski di awal Markus membantah kalau dirinya pelakunya, namun dengan bukti-bukti yang ada, Markus pun tak bisa mengelak lagi. Setelah diamankan, Markus mengakui dan menceritakan kronologis kejadian. Menurut Markus, dirinya dengan Nurul adalah teman lama. Bahkan dulu dirinya dengan Nurul sempat berpacaran namun tak berjodoh. Belakangan di antara keduanya bertemu lagi saat reuni beberapa tahun lalu. Keduanya meskipun sudah punya pasangan masing-masing, namun merasa masih ada getar-getar cinta. Hingga akhirnya di antara keduanya pun berselingkuh hampir 4 tahun lamanya. Mereka pun kerap melakukan hubungan suami istri di rumah Nurul saat sang suami tak ada atau di hotel saat Nurul keluar rumah. Di awal suami Nurul pun tak merasa ada kecurigaan. Hingga suatu hari suami Nurul menemukan Nurul mempunyai handphone baru yang cukup mahal. Merasa Nurul tak punya uang untuk itu, bahkan tak membelikan untuk Nurul, suami Nurul pun mencari tahu dari mana uang tersebut. Menginterogasi Nurul dan melihat handphone tersebut ada percakapan mesra dengan lelaki lain. Hingga akhirnya suami Nurul pun yakin Nurul adalah lelaki lain dan berselingkuh di belakangnya. Nurul yang tak bisa mengelak lagi akhirnya mengakui kalau dirinya punya lelaki lain bernama Markus, mantan pacarnya dulu. Nurul pun mengakui dirinya akan mengakhiri hubungan tersebut. Kaget tak menyangka sang istri yang diam di rumah namun ternyata berselingkuh di belakangnya. Suami pun memaafkan Nurul demi anak-anaknya. Suami dari Nurul bahkan sempat bercerita kepada keluarga Nurul, memaafkan Nurul dan meminta sang istri mengakhiri hubungan ini. Hingga suatu hari Sunarjo, suami dari Nurul, mengantarkan anak pertamanya ke Solo ke pesantren. Saat itu di rumah pun hanya ada Nurul dan anak keduanya. Nurul izin kepada sang anak akan ke warung sebentar dengan motornya. Namun saat itu Nurul pun tak pernah kembali. Ternyata saat itu Nurul berjanjian dengan Markus. Saat itu Nurul memarkirkan motornya dan tak lama Markus pun menjemput dengan mobilnya. Nurul masuk ke mobil Markus, keduanya pun jalan-jalan saat itu. Bahkan di tengah jalan-jalan itulah Markus dengan Nurul sempat melakukan hubungan suami istri. Setelah melakukan, Markus meminta Nurul untuk menceraikan suaminya dan Markus meminta Nurul untuk menikahi dirinya. Namun karena Nurul sebagai istri punya 2 anak, Nurul pun masih bimbang. Nurul mengakui dirinya tak bisa menceraikan sang suami dan memilih putus dari Markus. Tak terima diputuskan Nurul sang pacar, Markus pun gelap mata. Tak lama Markus memberhentikan mobil. Pindah ke belakang, Markus pun mengambil tali yang memang sudah ada di mobil sejak lama.
Tak menunggu waktu lama menjerat Nurul dengan tali tersebut, membekap Nurul dan beberapa kali memukul Nurul hingga akhirnya Nurul pun tak bisa melawan, tak bisa bernapas dan akhirnya tak bernyawa. Panik wanita pujaannya sudah tak bernyawa, Markus pun ingin mencari tempat yang sepi membuang Nurul di sana. Di tengah perjalanan, Markus yang memang mengerti agama dirinya ketakutan, dirinya pun membuat secari kertas, meminta yang menemukan Nurul untuk memakamkan Nurul sesuai syariat Islam. Hingga akhirnya melewati masjid yang pernah dirinya datangi, Markus pun membuang Nurul di masjid saat itu. Meninggalkan jasad Nurul begitu saja, Markus pun pulang ke rumahnya dan berlaku seperti tak terjadi apa-apa. Meski dalam hatinya dirinya sedih karena kehilangan Nurul untuk selamanya. Dalam pengakuannya, Markus mengaku kalau dirinya mencintai Nurul, meminta Nurul untuk bercerai, dirinya akan siap bertanggung jawab untuk Nurul. Namun nampaknya Nurul masih bingung dan dirinya masih mencintai suaminya. Diamankan terkait permasalahan ini, Markus pun mendapatkan beberapa kali persidangan dan divonis 20 tahun penjara. Sementara suami dari Nurul tak menyangka untuk mengakhiri hubungan itu, namun ternyata sang istri masih menemui Markus. Memaafkan semua perbuatan sang istri, Sunaryo pun meminta Markus untuk dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.